di malam ibadah puji dan doa. Nah, sebelum kita masuk ibadah, mari kita doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami semua akan siap untuk memuji Engkau. Kami mau bersenang-senang, kami mau bersuka cita Tuhan, bersorak bagi nama-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan, kami mau buka ibadah ini dengan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya dan jemaat kita bangkit berdiri. Kita mau memuji dan muliakan nama Tuhan. Karena bulan ini anggur baru Tuhan tercurah bagi kita. Amin. Yes, haleluya. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Siap-siap. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita nyanyi dari awal. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggi
sembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri begini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hinan berberi dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita puji dan sembah namanya terlebih dahulu. Mari kita angkat pujian. Kerinduanku datang kepadamu Tuhan. Mari kita katakan, kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron. Ku cinta Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku terindah, Terindah, termanis
ada satu kata pun yang bisa untuk melukiskan betapa indahnya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Sebab bagi-Mu segala pujian kami dan kemuliaan hanya ada pada-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan Indahnya Kau Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya Tuhan, dan selamanya di dalam roh dan kebenaran selalu ada Engkau Tuhan. Engkau sebagai pedoman kami, dan Engkau sebagai guru kami. Engkau sebagai gembala kami Tuhan, dan Engkau sebagai terang kami. Siapkan hati kami Tuhan, dan telinga kami, dan serta mata kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan Amin, baik amin. Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Jemaat GB Gregorio dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya kita semua? Saya percaya dimanapun kita berada, kita dalam keadaan yang baik. Dan sungguh karena kemurahan Tuhan pada malam hari ini kita masih punya kekuatan untuk bisa memuji, menyembah Tuhan. Dan kalau sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman yang ditaburkan akan memberkati setiap kita. Oleh sebab itu saya undang kita untuk satukan hati, satukan pikiran. Kita mau bersatu dalam doa. Biar Tuhan yang pimpin setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Engkau Allah yang luar biasa baik atas hidup setiap kami Tuhan. Kemurahan-Mu kami rasakan Tuhan. Nikmat-Mu kami terima dengan luar biasa Tuhan. Penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa terhadap hidup setiap kami Tuhan. Ucapan syukur kami tidak ada henti-hentinya. Kami panjatkan, kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila firman yang disampaikan tidak akan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah di hati setiap kami Tuhan.
Sembunyikan hamba-Mu di balik salib suci-Mu Tuhan. Biarlah hormat kemuliaan-Mu yang nyata di malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapaknya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah rahasia menang bersama Tuhan. Rahasia menang bersama Tuhan. Yang namanya rahasia hanya antara kita dan Tuhan saja yang tahu. Ini adalah rahasia menang bersama dengan Tuhan. Kenapa kita harus menang bersama dengan Tuhan? Karena Yesus sudah menang di atas kayu salib. Yesus menang di atas segala ciptaannya. Dia memenangkan kompetisi yang luar biasa sekali. Dan kita anak-anaknya, kita lebih daripada pemenang. Yesus sudah menang di kayu salib. Menang untuk kita. Oleh sebab itu hari ini, saudara dan saya, kita adalah umat pemenangnya Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tetapi terkadang mentalitas pemenang kita sering kita lupakan. Sering kita tinggalkan. Seiring dengan adanya tantangan, masalah, problem dalam kehidupan setiap kita, krisis yang ada dalam kehidupan kita, seringkali membuat identitas pemenang itu kita lupakan. Seringkali identitas pemenang itu hilang dari hidup setiap kita. Kita seperti dipecundangi oleh masalah yang ada dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai masalah di sekeliling kita, krisis yang sedang kita hadapi, sakit penyakit yang sedang kita hadapi, mengintimidasi mental kita sebagai pemenang. Biarlah mental itu tetap ada. Meskipun dunia ini terbalik, meskipun masalah boleh datang, krisis boleh berkepanjangan, tetapi kita masih umat pemenangnya Tuhan. Haleluya. Kita masih umat pemenangnya Tuhan. Bahkan kita, saudara dan saya, kita lebih daripada pemenang. Malam hari ini firman Tuhan saya ambil dari Yosua pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-5. Cerita Yosua menghancurkan tembok Yeriko oleh karena penyertaan Tuhan. Oleh karena Yosua adalah pemenang, dan saudara dan saya malam hari ini kita adalah pemenangnya Tuhan. Jangan lupakan itu, jangan terintimidasi oleh masalah. Saudara dan saya, malam hari ini kita adalah pemenang. Rahasia menang bersama dengan Tuhan. Kita buka Yosua pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, demikianlah firman Tuhan. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, kata Tuhan apa di ayat yang kedua? Ketahuilah. Garis bawahi kata ketahuilah, karena ini yang akan menjadi pokok pembahasan saya pada malam hari ini. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Ayat yang ke-5, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ini adalah sebuah perintah Tuhan kepada Yosua. Kalau Yosua harus menghancurkan tembok Yeriko, Yosua tidak ada jalan lain. Dia harus melewati kota yang bernama Yeriko. Yeriko disebut kota benteng. Nanti saya akan ceritakan kenapa Yeriko disebut kota benteng. Kita kembali kepada Yosua. Yosua tidak lupa dengan identitasnya. Ketika Tuhan mengizinkan Yosua diperhadapkan dengan sebuah tembok, yaitu Yeriko,
Yosua dapat melihat apa yang Tuhan Allah lihat, dan Yosua dapat merasakan apa yang Tuhan Allah rasakan. Dia mengerti betul ketika Tuhan memerintahkan dia untuk menghancurkan tembok Yeriko. Dia mengerti betul bahwa dia adalah pemenang. Kalau dia bersama dengan Tuhan, dia pasti akan memenangi pertempuran ini. Tidak ada kata ketakutan dalam hidup Yosua. Yosua tidak terintimidasi oleh benteng Yeriko. Yosua tidak terintimidasi oleh kokohnya benteng Yeriko. Begitu pula dengan kita, anak Tuhan, saudara dan saya pada malam hari ini. Jangan terintimidasi, jangan goyah, jangan takut terhadap benteng permasalahan yang sedang kita hadapi. Ketahuilah, pada malam hari ini Tuhan bilang, ketahuilah, Tuhan sudah menyerahkan Yeriko dalam tangan Yosua. Begitu pula pada malam hari ini, saudara dan saya, Tuhan katakan, ketahuilah, masalah-masalah engkau, masalah-masalah kita hari ini sudah Tuhan serahkan ke dalam tangan kita. Dan kita pasti akan keluar sebagai pemenang-pemenangnya Allah. Haleluya, haleluya. Saya mau cerita dulu, kenapa Yeriko disebut kota benteng. Yeriko biasa disebut sebagai kota benteng berbukit. Kotanya seluas 3,5 hektar. Karena struktur pertahanan benteng yang berbeda dengan benteng-benteng yang lain. Struktur tembok Yeriko menurut hipotesa dari arkeolog Profesor John Garstang ketika melakukan penelitian selama 6 tahun. Bayangkan dari tahun 1930 sampai 1936. Tembok Yeriko itu terdiri dari 2 lapis. Terdiri dari 2 lapis. Jadi ada lapis pertama yang mengelilingi tembok itu, tebalnya 2 meter, tingginya 6 meter. Lalu ada jarak pemisah antara tembok terluar dengan tembok yang dalam. Tadi saya katakan tembok itu 2 lapis. Yang depan itu tebal 2 meter, tinggi 6 meter. Lalu ada pemisah antara tembok pertama dan tembok kedua, itu 5 meter pemisahnya. Dan tembok lapis kedua yang mengelilingi lingkaran dalam Yeriko itu tebalnya 3,6 meter dan tingginya 9 meter. Dan ketinggian tanah antara lapis pertama dan kedua hampir 2 meter. Jadi bentuknya menanjak. Benteng pertama dia tingginya 6 meter, lebarnya 2 meter, lalu dipisahkan oleh sebuah jalan yang menanjak 2 meter sepanjang 4 sampai 5 meter. Lalu lapis kedua tembok itu tebalnya 3,6 meter, tingginya 9 meter. Itu menurut Profesor John Garstang, ini adalah tembok yang mustahil dirontokkan. Tembok yang mustahil dikalahkan oleh persenjataan Israel kala itu. Israel ketika dipimpin oleh Yosua itu sudah generasi kesekian. Mungkin persenjataan mereka sudah tidak sebagus ketika mereka keluar dari Mesir. Tapi mereka diperhadapkan dengan permasalahan yang luar biasa sekali. Tembok Yeriko, tembok yang begitu kuat, tembok yang begitu dahsyat. Belum pernah ada pasukan yang menghancurkan tembok tersebut. Tetapi Yosua diperhadapkan itu. Yosua tidak takut. Yosua tidak gentar. Yosua tidak terintimidasi. Ada mental pemenang dalam kehidupan Yosua. Dan begitu pula ada di kehidupan kita pada malam hari ini. Katakan amin. Ya, John Garstang bilang, hancurnya tembok tersebut bukanlah ke dalam. Perhatikan baik-baik, kalau tembok diserang dari luar, pecahan tembok itu ke dalam. Betul ya? Ke dalam. Tetapi John Garstang bilang, Profesor John Garstang bilang, hancurnya tembok Yeriko bukanlah ke dalam, tapi keluar. Artinya ada kekuatan dari dalam Yeriko yang menghancurkan tembok itu, sehingga tembok itu hancur lebur. Sehingga kita bisa berpikir, tidak mungkin kalau tembok itu bisa hancur keluar. Tapi karena kekuatan Allah, karena kekuasaan Allah, bagi Allah tidak ada yang mungkin. Tembok itu yang kokoh bisa hancur hanya dengan sorak-sorai bangsa Israel. Oleh sebab itu inilah yang kita mau pelajari pada malam hari ini. Apa yang membuat tembok itu runtuh? Ini adalah rahasia menang bersama dengan Tuhan. Ada 2 hal yang dilakukan Yosua. Ada 2 hal yang respon yang Yosua punya, sehingga Yosua bisa memenangkan peperangan ini, sehingga Yosua bisa menghancurkan tembok ini. Ada 2 hal. Yang pertama, kita mau baca ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah. Garis bawahi kata ketahuilah.
Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Kata ketahuilah dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris itu tertulis see. Lihatlah. Jadi ayat di atas seolah-olah begini. And the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho, its king and mighty men of valor into your hand. Terjemahannya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, lihatlah, lihat. Kata ketahuilah itu adalah lihat. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya, beserta pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Di depan matanya Yeriko itu masih berdiri teguh, masih berdiri kokoh, kota benteng. Yang bentengnya 2 lapis, yang depan tinggi 6, yang belakang tinggi 9 meter. Secara manusia ditembus pakai apa? Bagaimana cara Yosua menghancurkan tembok itu? Tapi itu tidak membuat hancur mental pemenangnya Yosua. Tidak membuat hancur mentalnya Yosua. Poin yang pertama, rahasia menang bersama Tuhan adalah memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dia percaya penuh ketika Tuhan bilang, lihat, aku serahkan rajanya, aku serahkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ke dalam tanganmu, aku serahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Lihat. Secara mata manusia kita melihat tembok itu masih berdiri teguh, tapi dengan iman, dengan kepercayaan kepada Tuhan, kita melihat bahwa tembok itu sudah hancur. Oleh sebab itu, kalau malam hari ini kita semua sedang dirundung masalah, Tuhan mau katakan pada setiap kita pada malam hari ini, lihat masalahmu, aku bisa bantu. Tuhan bisa campur tangan. Lihat, aku serahkan semua ke dalam tanganmu. Apa yang kau inginkan, apa yang kau rindukan. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Yang Tuhan mau percaya. Nah, saya mau katakan, kalau kita bicara soal percaya, kita gak mungkin percaya sama orang yang kita gak kenal. Betul tidak? Dan orang yang kita tidak kenal gak mungkin percaya sama kita. Singkatnya, kalau kita mau menang bersama dengan Tuhan, kita harus mengenal Tuhan dan kita bisa percaya kepada Tuhan. Kalau kita gak kenal Tuhan, bagaimana kita bisa percaya Tuhan? Betul tidak? Kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa percaya Tuhan? Kalau kita tidak pernah melihat kekuatannya Tuhan, kehebatannya Tuhan, kita sering dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dalam Alkitab kita baca kesaksian-kesaksian kepada yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita sudah banyak dengar, kita sudah percaya kepada Tuhan. Pada malam hari ini percaya kepada Tuhan. Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada yang bisa menyentuh kita. Bahkan rambut kita jatuh sehelai pun Tuhan tahu. Perhatikan baik-baik. Rahasia menang bersama Tuhan, milikilah kepercayaan kepada Tuhan. Dan kepercayaan itu kita dapat dengan kita dekat dengan Tuhan. Kenali Tuhan kita. Tahu Tuhan kita siapa. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, maha mulia, Raja yang luar biasa. Takutlah akan Tuhan, hormatlah akan Tuhan, percaya kepada Dia. Maka Tuhan akan membuat kaki kita bisa melangkah di hadapan masalah-masalah kita. Kita tidak terintimidasi, kita tidak takut, tapi kita punya mental juara. Kita punya mental juara dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita percaya meskipun masih ada tembok di depan kita, tembok masalah berdiri di depan kita, ada Yesus yang memegang tangan kita, yang berjalan bersama dengan kita melalui masalah-masalah hidup kita. Haleluya, haleluya. Ada amin? Ya. Kita mau lihat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30 berkata, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena apa? Karena persenjataan yang canggih? Karena kepintaran Yosua? Karena kehebatan bangsa Israel? Tidak. Karena apa? Karena iman. Iman lahir ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan lahir ketika kita mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, kenalah Tuhan. Percaya kepada Dia. Beriman kepada Dia, maka kita akan memenangi pertandingan-pertandingan yang sulit untuk kita. Saya mau beritahu, sulit untuk kita, bagi Tuhan tidak sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kita terbatas, tapi Tuhan kita
tidak terbatas. Tuhan kita luar biasa. Jelas dikatakan karena iman, karena percaya kita, bukan karena persenjataan yang hebat yang dapat menghancurkan tembok Yeriko. Hanya iman kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan menang bersama Tuhan. Di sini kita harus belajar melihat apa yang Yosua lihat bersama Tuhan. Kita harus melihat, taruh mata kita di iman kita, sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Tuhan sudah lihat benteng itu. Aku serahkan rajanya, aku serahkan pahlawannya ke dalam tanganmu. Pada malam hari ini Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya, lihatlah permasalahanmu, Tuhan tahu. Dan Tuhan mau berjalan depan kita untuk kita bisa menghadapi masalah-masalah kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Yang kedua rahasia menang bersama Tuhan adalah memiliki ketaatan. Setelah kita percaya sama Tuhan, kalau kita percaya nggak taat, bohong. Artinya kita nggak percaya, kita cuma dengar doang. Kalau engkau percaya, taat dong. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan katakan A, B, C, D, taat dong. Betul tidak? Harus taat. Rahasia menang bersama Tuhan yang kedua adalah memiliki ketaatan. Ayat yang ketiga dan yang keempat kita bacakan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ketaatan bicara melakukan sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Ketaatan adalah melakukan sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Dilakukan secara terus-menerus tanpa jemu-jemu, seperti Yosua memerintahkan prajurit dan para imam untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Mungkin kita pernah mengalami keadaan di mana kita sedang dalam kesulitan, tetapi jawaban Tuhan itu di luar pikiran kita, di luar logika kita, di luar akal pikiran kita, di luar nalar kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah taat, ikut perintah Tuhan, lakukan yang benar, lakukan yang baik, maka Tuhan akan menyertai kita. Taat kepada Tuhan, dengarkan perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan sederhana, hukum Taurat jangan dilanggar, itu aja. Taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan apa? Lakukan yang baik, lakukan yang benar. Ketika kadang-kadang Tuhan punya acara itu berbeda. Ketika Yesus beri makan 5.000 orang, kenapa saya sering pakai ilustrasi ini? Karena ilustrasi ini begitu luar biasa sekali. Saya masih diberkati Tuhan ketika saya mendengar cerita tentang 5.000 orang yang laki-laki saja. Tuhan berikan makan sampai kenyang dengan modal 2 roti 2 ikan. Di luar nalar kita, di luar pikiran kita. Tapi kalau waktu itu Filipus tidak taat, tidak akan ada mukjizat itu terjadi. Kalau ketika itu tidak ada anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu, maka mukjizat itu tidak terjadi. Ketika Elia dan janda Sarfat, Elia bisa menolong janda Sarfat. Janda Sarfat ini kelaparan, Elia juga kelaparan. Bayangkan Elia menghampiri janda Sarfat, bilang apa? Tolong berikan saya makan. Janda itu bilang apa? Ini saya punya sekepal terigu. Kalau saya olah ini jadi roti, saya kasih kau makan, habis itu saya mati. Elia bilang apa? Tuhan akan menyertai engkau, berikanlah aku makan dulu. Yang Elia minta apa? Kumpulkan buli-buli minyak, tuang itu. Dan minyak itu gak akan pernah habis. Dan tempayanmu tidak akan pernah habis. Di luar logika, di luar akal pikiran. Tapi yang Tuhan mau kita taat. Yang Tuhan mau kita dengar Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Apapun itu yang hari ini kita baca kebenaran firman Tuhan. Jemaat GB Gregorio punya program baca Alkitab. GBA Gemar Baca Alkitab. Apapun yang hari ini kita dengar, firman Tuhan yang hari ini kita baca, taati itu, lakukan itu, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan taat. Dan taat. Dalam ketaatan tidak boleh bersungut-sungut.
Di dalam menunggu janji Tuhan tidak boleh bersungut-sungut. Ada Yosua 6 ayat yang ke-10 berkata begini. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, janganlah bersorak dan janganlah perdengaran suaramu, sepatah kata pun keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersorak, maka kamu harus bersorak. Bayangkan, ada masalah, bangsa Israel harus keliling tembok Yeriko, tapi gak boleh ngomong, diam. Taat itu bicara melakukan, bukannya ngomong. Taat itu bicara kita melakukan, bergerak, bukan berbicara. Taat saja sampai sesuatu itu terjadi. Belajar ketaatan. Kita harus belajar tutup mulut kita, dengar Tuhan. Kalau kita disuruh, misalnya orang tua kita suruh kita, Ken tolong beli minyak. Beli minyak lagi. Itu bukan taat. Itu namanya kurang ajar. Kalau taat, Ken beli minyak. Oke, beli. Diam. Itu namanya taat. Kalau diminta Tuhan begini, aduh Tuhan, tapi kan dia begitu Tuhan. Tuhan suruh, kasihlah istrimu, kasihlah suamimu. Aduh Tuhan, gimana Tuhan, ini nyebelin banget. Itu bukan taat namanya. Itu bukan tunduk, tapi itu tanduk sama Tuhan. Kalau mau taat, diam. Bagaimana mau menang? Kita bersungut-sungut. Diam. Lakukan yang baik, maka Tuhan akan berikan pada kita kemenangan demi kemenangan. Ada amin? Kita mau sambung. Taat saja, lakukan sampai sesuatu itu terjadi. Ada cerita soal pernikahan di Kana. Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima. Pada waktu itu rombongan Yesus menghadiri pernikahan di Kana. Ketika itu mereka kehabisan anggur, dan Yesus berkata kepada pelayan begini, Yosua 2 ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Ibu Yesus bilang, apapun yang dia katakan kepadamu, buatlah itu. Yang artinya kalau Tuhan ngomong apa, buat. Bukan ngomong. Bukannya ngebantah. Bukannya bersilat lidah. Tapi apa? Buatlah itu. Perbuat apa yang Yesus katakan juga bagian dari ketaatan, dan mukjizat terjadi ketika para pelayan menuruti apa kata Yesus. Air tempayan-tempayan itu berubah menjadi anggur yang baik. Yohanes pasal yang kedua ayat ke-10, dan berkata kepadanya, setiap orang mengindahkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau, kepala pesta nih ngomong sama si mempelai ini, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mungkin bagi kita perintah Yesus tidak masuk akal, tetapi yang Tuhan mau kita taat, Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Bayangkan kalau pelayan tuh gak percaya sama Tuhan, dia gak tahu tuh Tuhan siapa. Dia cedokin air buat cuci kaki ke pemimpin pesta, bisa-bisa dipecat ini orang berdua. Tapi dia percaya sama Yesus. Kenapa? Karena Maria bilang, apapun yang dia katakan, lakukan itu, perbuat itu. Percaya dan taat itu adalah kunci untuk kita memenangkan setiap pertandingan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Amin. Percaya dan taat. Percaya dan taat. Percaya dan taat. Kunci memenangkan rahasia. Rahasia untuk memenangkan setiap pertandingan dalam kehidupan setiap kita. Rahasia menang bersama Tuhan adalah ketika kita memiliki kepercayaan dan ketaatan. Iman saja tidak cukup, percaya saja tidak cukup tanpa tindakan ketaatan. Taat sampai sesuatu itu benar-benar terjadi, dan biarlah kita keluar sebagai pemenang atas setiap masalah kita. Dan Yesuslah yang selalu membuat kita keluar jadi pemenang. Dan karena saudara dan saya lebih daripada pemenang. Amin. Untuk kemenangan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Rahasia menang bersama Tuhan adalah memiliki kepercayaan kepada Engkau Tuhan, dan mentaati setiap apa yang Kau beritahu pada setiap kami Tuhan. Kami percaya pada Engkau karena kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya karena kami mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya karena kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa, gagah perkasa dan mulia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami mau taat untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas malam hari ini Tuhan, atas kebaikan-Mu Bapak. Firman yang ditaburkan
tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah di hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat-jemaat Tuhan kasih Tuhan pada malam hari ini, angkatlah dua tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih darah dengan tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Tuhan Yesus menyertai bangsa ini. Tuhan Yesus menyertai kota-kota di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua, jemaat-jemaat Tuhan. Yang kau hari ini punya hati yang takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Tuhan berkenan kepada hidupmu, dan seisi keluargamu diberkati Tuhan luar biasa. Rumahmu diberkati Tuhan luar biasa. Suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan. Kesehatan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita mengalir untuk setiap keluarga jemaat GBI Gregorio, dan semua orang percaya kepada Tuhan diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Turunlah berkat pada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.